Kepulangan Bunda Korla ke tanah air disambut antusias oleh para penggemarnya. Cynthia Korla atau yang lebih dikenal dengan Bunda Korla, bak selebritis yang kerap dieluk-elukan saat live di akun media sosial miliknya belakangan ini. Dirinya terhitung mulai dikenal luas di media sosial sekitar pada akhir 2022 lalu. Namun siapa sangka kepulangannya ke Indonesia diiringi kabar tak sedap perihal dirinya dan masa lalunya yang diungkap secara belak-belakan oleh Nikita Mirzani belum lama ini. Apa yang disampaikan Nikita pun membuat banyak orang tercengang. Nikita Mirzani yang kini memilih untuk berseteru dengan Bunda Korla mendapat reaksi beragam dari netizen. Terlebih, keduanya kerap kali terlibat saling sindir satu sama lain. Lantas, benarkah Bunda Korla merupakan seorang transgender sebagaimana yang dituduhkan Nikita Mirzani belakangan ini? Kan nggak boleh naikin transgender. Berarti Nyai Kan nggak boleh beritain transgender, nanti di ini KPI pusat loh. tapi udah yakin. Suruh aja dia ke rumah sakit, cek bareng-bareng. Bukan bunda, dia laki-laki. Kamu nggak boleh sebetulnya tahu beritain tentang bencong. Sekarang terserah kan, tapi dia mau mengakui nggak? Gitu. Tapi di podcast Pamela ini katanya dia punya anak di Medan. Bukan, itu adopsi. Anak dari temennya yang perempuan. Bukan, itu bukan anak. Bagaimana dia melahirkan dari mana? Orang dia rahim nggak punya. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Tobat. Kalau kau nggak mau diurus diri kau, dibilang orang tobat, nggak usah ngurus diri orang. Kalau orang nggak bilang, kalau kau nggak mau disuruh orang sholat, nggak usah ngurusin orang. Nyai, tapi kalau misalnya Korla minta maaf sebelum balik ke Jerman, Nyai bakalan. Nggak usah. Nanti buat naikin followersnya, viewers dia doang. Terus dia kan udah mulai turun kan. Jangan, nggak usah minta maaf aja sama Tuhan yang udah dia bohongin. Jadi Nyai nggak akan menerima. Nggak usah. Kalau diminta untuk ketemu gitu bareng-bareng. Dia memang minta ketemu kok. Dia minta ketemu empat mata, tapi gue nggak mau. Nggak mau. Gue paling benci sama orang yang lupa daratan, lupa diri. Semua orang yang pernah menolong dia, gara-gara dia viral, diagung-agungkan netizen Indonesia, dia lupakan, dia blok semua. Teman-teman seperjuangannya diblok semua. Dia tidak mau kalau orang-orang itu mengeluarkan siapa jati diri sebetulnya seorang Indra namanya. Sebetulnya si perempuan jadi-jadian ini pun 4 tahun yang lalu pernah cari masalah sama gue sebetulnya, tapi gue sudah lupakan gitu. Waktu itu kan dia kan viralnya di Facebook ya, tapi nggak viral juga, paling penontonnya 1000, 2000 kayak gitu aja. Apa yang bikin gue kesel karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama sebelum yang dia lakukan sebelum seperti sekarang gitu kan. Terus setelah gue cari tahu, yang dia bilang katanya uangnya sudah dibelikan Al-Quran, dikasih ke anak yatim pun itu bohong gitu. Makanya gue ini, maksud gue gini ya, orang Indonesia ini kalau untuk urusan yatim piatu, bawa Al-Quran gitu kan simpatinya kan keluar kan. Tapi ketika dikasih tahu kenyataan bahwa tidak seperti itu, tidak terima gitu kan. Padahal katanya di Indonesia ini nggak suka sama LGBT, nggak boleh bencong-bencongan. Tapi ini sekarang udah dikasih tahu bahwa dia seorang laki-laki, dia juga ternyata makin kesini kan live-nya makin barbar ya, segala kelamin lah, binatang semua disebut gitu kan, gitu. Udah ya mungkin makin lama kan sifat orang tuh akan terlihat loh gitu kan. Tapi ya gimana ya, namanya kalau orang Indonesia itu kalau diberikan sesuatu yang jujur kadang-kadang susah untuk menerima. Tapi nanti juga lambat laun orang bakal kebuka gitu mindsetnya, pikirannya. Star syndrome iya, karena kan dia waktu di Jerman hidupnya kan susah. Dia kan tinggal di tempat penampungan, dia nggak pernah tuh yang namanya hiporia kayak di Jakarta. Tinggalnya kayaknya segede mobil gua ini deh. Kemarahan Nikita Mirzani pada Bunda Korla tak terbendung. Kekecewaan Nikita Mirzani pada Bunda Korla bukan tanpa alasan. Ibu 3 anak itu mengaku kecewa dengan Bunda Korla yang menurutnya telah berubah. Kegeraman Nikita pada Bunda Korla ia luapkan saat live di Instagram yang mendapat beragam komentar.
Tidak hanya itu, cibiran Nikita pada Bunda Korla akhirnya viral hingga menuai beragam respon. Salah satunya datang dari konten kreator TikTok yang menertawakan pernyataan Nikita Mirzani yang mempermasalahkan pajak Bunda Korla di Jerman. Dengan tegas, Nikita pun akhirnya memberikan pernyataan tegas untuk perempuan tersebut. Nikita tidak hanya terlibat saling serang dengan konten kreator, tetapi juga terlibat adu mulut dengan Bunda Korla yang mendapat beragam banyak komentar. Maka seperti inilah perseteruan panas Nikita dengan Bunda Korla. Nikita Mirzani, kayaknya Mbak Nikita nih habis selesai urusan di Serang jadi makin lucu ya. Itu ngapain sih dia pakai pengaduan ke kedutaan Jerman tuh nggak ngurusin kayak beginian. Seandainya pun ya misalnya si Bunda Korla ini punya urusan pajak di negara Jerman sana, itu bukan ranahnya kita juga buat ngurusin kayak begituan. Kamu tuh kalau punya masalah sama orang jangan suka ngebelit-belit begitu deh. Aduh, kalau mau bantuin bayarin. Ini lucu banget beneran. Gak usah deh ngurusin pajak-pajak orang, ngapain sih? Aduh, hidup orang. Lucu loh Bunda Korla itu. Aku sih menikmati ya. Aduh, Mbak Nikita, lucu deh kamu ya. Memang kan kerjaan gue ngurusin orang. Iya, jangan bertanya lagi. Jangan suka bertanya-tanya. Memang kerjaan gue ngurusin orang yang gak tahu diri, yang merasa sedang diagung-agungkan, merasa di atas, jadinya dia bisa melakukan apa saja gitu. Kalau buat gue orang yang sudah keterlaluan itu harus diluruskan, apalagi si manusia ini kan sudah lupa sama orang-orang yang menolong dia dulunya sebelum kayak gini, dia lupa, dia blok-blokin semua itu nomor-nomornya. Sampai orang yang ngurusin masalah pajak itu betul loh. Masalah pajak itu betul, yang dia tidak membayar pajak sebesar 500.000 euro. Kalau di Indonesia ini tuh sekitar 8 miliar, itu betul. Yang itu juga yang ngebantuin dia aja sama dia maki. Dia kata-katain, sampai suruh jilat kemaluannya, itu kan tidak boleh dong. 500.000 euro, kalau di Indonesia 8 miliar. Itu berapa tahun? Itu belum dibayarkan sama sekali. Nah, kenapa dia bisa kerja di makanan siap saji? Karena dari pemerintah itu memberikan dia kelonggaran untuk membayar pajak, tapi bekerja di tempat makanan saji siap saji itu. Jadi bukan karena dia bekerja karena dia sendiri, tapi memang pemerintah Jerman yang suruh. Kalau enggak, dia masuk pengadilan. Kalau masalah pajak itu di luar negeri itu nggak kayak pajak di Indonesia. Pajak di luar negeri itu ketat banget. Lo nggak bisa bohong, isi rekening lo berapa, segala macam nggak bisa. Itu langsung kedetek. Ya. Karena kenapa dia bisa keluar? Kalian bodoh ya. Dia tuh masih paspornya Indonesia. Paspor dia tuh Indonesia masih, dia belum warga negara Jerman, tapi dia punya green card yang akhirnya dia bisa menetap di sana. Bukan, dia dipekerjakan di situ karena dia tidak punya penghasilan. Jadi gini, rumah, jelasin. Iya, rumah penampungan lah kita tahu ngomongnya. Rumah penampungan ini ditutup sama pemerintah semenjak COVID. Berarti dia sudah tidak ada pekerjaan. Ya kan, waktu dia punya pekerjaan di rumah ini aja, dia tidak membayar pajak. Akhirnya dia dapat surat penggeledahan rumah. Ternyata rumah itu bukan milik dia, tapi milik seseorang yang tinggal di Indonesia yang disewakan ke dia. Itu pun dia tidak membayar sewa, itu kan. Nah, akhirnya pemerintah bilang di sana, ya sudah, maunya bagaimana? Kalau memang mau bayar pajak, kita akan bantu dia mendapatkan pekerjaan di sana, gitu. Tapi gajinya dia itu sudah harus dipotong secara langsung untuk membayar pajak selama 3 tahun.